Seorang pria melakukan aksi pelecehan seksual di bus Transjakarta. Pelaku kabur namun dapat segera ditangkap petugas. Aksi kejar-kejaran pelaku dengan petugas pun terekam kamera korban. Sebuah video viral di sosial media, seorang laki-laki dikejar oleh petugas Transjakarta. Menghindari kejaran, laki-laki berusia 56 tahun bernama Mufarok itu loncat dari halte Transjakarta. Diketahui pria tersebut melakukan aksi pelecehan seksual di bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung. Berdasarkan keterangan korban yang menulis di akun Twitternya, kejadian pada hari Senin malam saat dirinya menaiki bus Transjakarta. Korban merasa ada yang aneh di belakang tubuhnya, sampai akhirnya ia meminta tolong kepada penumpang lain. Merasa dicurigai, pelaku panik lalu turun di halte Transjakarta Rawa Selatan. Kemudian petugas mengejar pria tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arni Nazira dengan NIM 12010127466. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru. Nah, saya dari kelas Psikologi Forensik Gabungan A. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di bus Transjakarta. Dapat kita lihat video sebelumnya bahwa ada seorang pelaku yang berusia 56 tahun yang melakukan pelecehan seksual di dalam salah satu bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung, yang mana korban menulis keterangannya di akun Twitternya, yaitu, "Mbak, tolong liatin laki-laki di belakang saya, dia sengaja ya dekat-dekat." Nah, korban ini merasa aneh di belakang tubuhnya dan akhirnya korban meminta tolong kepada penumpang lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu psikologi forensik dan bagaimana peran psikologi forensik dalam kasus pelecehan seksual ini dan apa kaitannya. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama perlu kita ketahui apa itu psikologi forensik. Nah, psikologi forensik merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari dan mengintervensi proses peradilan guna menyediakan data dan pengetahuan yang membantu penyelesaian suatu kasus. Dan peran mereka inilah adalah mengumpulkan, mempelajari, dan menafsirkan dengan benar berbagai data psikologis yang dapat memberikan elemen penting untuk uji coba. Nah, psikologi forensik juga bisa bekerja sama dengan pengacara, ahli, jaksa, dan hakim. Faktanya, psikologi forensik bertindak sebagai ahli ketika menawarkan kesaksian profesional mereka dalam persidangan tertentu, memberikan data dan pengetahuan yang menarik untuk bekerja sama dengan kehakiman dan memastikan bahwa keadaan kasus dapat diklarifikasi. Nah, yang kedua, bagaimana peran seorang psikologi forensik dalam kasus pelecehan seksual ini? Nah, yang perlu kita ketahui, pertama yaitu tindakan kejahatan kerap terjadi di masyarakat yang melibatkan anak di bawah umur atau remaja sebagai korban kekerasan seksual atau sexual abuse. Nah, kekerasan seksual ini ditujukan sebagai kategori dari penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan ini dapat menimbulkan adanya suatu akibat, yaitu cedera fisik yang dialami oleh korban diakibatkan dari peristiwa kekerasan seksual. Nah, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan adalah di mana korban mengalami trauma emosional yang diakibatkan dari peristiwa yang dialami. Nah, dan kita ketahui juga di Indonesia kasus-kasus mengenai tindakan kekerasan pada anak semakin meningkat, terutama pada kasus pelecehan seksual pada anak-anak dan remaja perempuan. Nah, kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak baik secara fisik maupun seksual. Nah, menurut Nuraini dalam Nur Hikmat tahun 2018, kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, atau hubungan seksual, pemerkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah. Dilansir dari Kompas TV tanggal 8 bulan 3 2022 bahwa berdasarkan hasil laporan yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 10.368 orang. Dan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 hingga tanggal 21 Februari 2022 tercatat sebanyak
1.411 kasus. Nah, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja yang banyak terjadi belakangan ini, dalam penanganannya perlu adanya pendampingan terhadap anak-anak dan remaja sebagai korban kekerasan seksual, terutama dalam mental psikis. Nah, pendampingan terhadap mental psikis anak dan remaja sangat diperlukan untuk mencegah efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual ialah dengan pendampingan psikososial. Nah, perlu kita ketahui bahwa kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, tempat umum, bahkan di tempat menuntut ilmu. Pendampingan merupakan salah satu bentuk tujuan dalam penanganan proses penyembuhan pada korban kekerasan seksual. Proses pendampingan yang dapat diberikan korban kekerasan seksual berupa bantuan tempat pengaduan yang dapat menyuarakan yang mereka alami. Nah, bantuan profesional dalam menangani kasus seperti ini, ahli hukum, dan juga bantuan psikolog yang dapat membantu korban menenangkan diri, karena dampak yang korban terima bukan hanya merasakan sakit akibat apa yang telah mereka terima, namun juga mengalami tekanan batin, sehingga hal ini juga dapat berpengaruh pada psikis mereka. Jadi intinya dalam kasus kekerasan seksual ini, psikolog forensik dapat membantu ahli hukum dan polisi dalam melakukan penanganan kasus pelecehan seksual ini. Nah, psikolog forensik berperan dalam melakukan penggalian mengenai rincian informasi yang ingin diperoleh dari korban untuk dijadikan sebagai bukti. Dan psikologi forensik diperlukan karena pada kasus seperti ini, korban kekerasan biasanya menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga kesulitan dalam memperoleh informasi. Nah, oleh sebab itu perlu melakukan pendekatan khusus agar korban dapat membuka suara mengenai kasus tersebut. Nah, jadi apa kaitan psikologi forensik dengan kasus pelecehan seksual ini? Nah, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi forensik sangat berperan dalam pendampingan remaja korban kekerasan seksual, di mana dengan bantuan psikolog forensik, korban dapat menyuarakan apa yang mereka rasakan, dan selain itu juga mereka berani berbicara tentang apa yang pernah mereka alami. Dengan adanya pendampingan dari ahli yang profesional atau disebut juga dengan seorang psikologi forensik ini, dan adanya naungan dari hukum, korban akan merasa terlindungi dan dapat terus menyuarakan tentang kasus kekerasan yang seharusnya bukan hal biasa yang dapat mereka terima. Nah, jadi peran psikologi forensik ini sangat penting bagi korban dalam kasus pelecehan seksual ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap bagi yang melihat video ini dapat dimengerti dan paham apa itu psikologi forensik dan bagaimana perannya dalam kasus yang seperti ini. Dan saya juga berharap semoga kita dijauhkan hal-hal yang seperti ini. Nah, baiklah, saya Putri Arni Nazira meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya Putri, mohon pamit. Wassalamualaikum